Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Muttaqin, mahasiswa Universitas Teknologi Bandung, NIM 23552012-001. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rudi Wahyudi Febrianto, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok 9 untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil perencanaan proyek dengan judul Sistem Informasi Data Pelanggan Jogja Group. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9. Yang pertama ada Ahmad Jailani, yang kedua ada Imelda Dewi Puspita, dan yang ketiga saya sendiri Guntur Muttaqin. Untuk pemaparan presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Seiring dengan meningkatnya persaingan di industri retail dan ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan yang lebih personal, pengelolaan data pelanggan menjadi aspek krusial dalam strategi bisnis modern. Supermarket Toserba Jogja Group sebagai salah satu jaringan retail besar di Indonesia menyadari pentingnya sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data pelanggan secara real-time dan lintas cabang. Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem informasi data pelanggan yang terpusat, aman, dan responsif, yang akan mengelola proses registrasi pelanggan, pelacakan transaksi, analisis perilaku belanja, hingga rekomendasi strategi promosi berbasis data. Sistem ini merupakan langkah awal dari transformasi digital Jogja Group dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional. Baik, lanjut ke pembahasan proyek charter. Adapun nama proyeknya yaitu Sistem Informasi Data Pelanggan Supermarket Toserba Jogja Group dengan nomor YGS/PL/2025/4/01. Tanggalnya 13 April 2025. Lanjut ke Smart Goal. Di sini ada 5 poin. Namun sebelumnya saya mau bahas dulu apa itu Smart Goal. Smart Goal adalah teknik penetapan tujuan yang terstruktur agar tujuan lebih jelas, realistis, dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Metode ini sering digunakan dalam manajemen proyek, pengembangan pribadi, atau perencanaan organisasi. Baik, langsung saja ke poin 1 yaitu spesifik. Spesifik membangun sistem digital yang dapat mencatat, menyimpan, dan mengelola data pelanggan Jogja Group dari berbagai cabang secara terpusat dan aman. Jadi maksudnya di sini itu sistem menyimpan data kelola data pelanggan. Yang kedua, terukur. Maksudnya yaitu sistem dapat menampung dan mengelola data minimal 50.000 lebih pelanggan dalam 6 bulan pertama implementasi. Yang ketiga, dicapai. Di sini ada integrasi dengan sistem POS yang sudah digunakan di cabang-cabang Jogja Group tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Yang keempat, relevan, yaitu mendukung transformasi digital Jogja Group dalam mengelola hubungan pelanggan, meningkatkan efektivitas promosi, serta memaksimalkan retensi pelanggan. Yang terakhir itu 5, waktu. Proyek ditargetkan selesai dalam waktu 5 bulan dengan tahap uji coba
atau pilot project pada 2 cabang pertama pada bulan Agustus 2025. Jadi selanjutnya risiko utama. Yang pertama yaitu infrastruktur cabang belum memadai. Maksudnya yaitu beberapa cabang Jogja Group mungkin belum memiliki konektivitas internet atau perangkat keras yang memadai untuk mendukung sistem terpusat. Dampaknya implementasi sistem bisa tertunda atau tidak optimal di beberapa lokasi. Adapun solusinya yaitu lakukan asesmen infrastruktur di awal proyek dan siapkan upgrade bertahap. Yang kedua, penolakan staf terhadap sistem baru. Maksudnya itu karyawan yang terbiasa dengan sistem lama bisa menolak penggunaan sistem baru karena dianggap rumit atau mengganggu pekerjaan. Dampaknya menurunnya efektivitas implementasi sistem. Adapun solusinya yaitu adakan pelatihan yang menyeluruh dan pendekatan komunikasi yang sportif untuk transisi. Yang ketiga, kegagalan integrasi post integration failure itu integrasi sistem pelanggan dengan pos yang sudah berjalan bisa mengalami kendala teknis atau tidak kompatibel. Dampaknya data transaksi pelanggan tidak bisa ditarik otomatis, menurunkan efektivitas sistem. Solusinya itu libatkan vendor pos sejak awal perencanaan dan lakukan uji integrasi lebih awal. Yang keempat, kebocoran atau penyalahgunaan data pelanggan. Sistem yang tidak aman dapat menyebabkan data pelanggan bocor atau disalahgunakan. Dampaknya, kerugian reputasi dan pelanggaran hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Solusinya, implementasikan enkripsi data, autentifikasi berlapis, dan audit sistem keamanan secara berkala. Kelima, keterbatasan SDM IT internal. Tim IT internal mungkin belum memiliki keahlian atau waktu yang cukup untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dampaknya, ketergantungan tinggi pada vendor luar atau tertundanya dukungan teknis. Adapun solusinya itu rekrut atau training tambahan untuk staf IT internal sejak tahap awal proyek. Terakhir, biaya proyek melebihi anggaran. Biaya pengembangan sistem bisa membengkak karena kebutuhan tambahan, fitur, upgrade infrastruktur, atau perpanjang waktu proyek. Dampaknya gangguan pada cash flow dan prioritas anggaran Jogja Group. Solusinya itu tetapkan skop yang jelas sejak awal dan lakukan monitoring anggaran secara rutin. Selanjutnya mengenai tentang deliverable. Yang pertama ada SDPLN atau spesifikasi dokumen perencanaan proyek. Dokumen ini berisi keseluruhan perencanaan proyek perangkat lunak, termasuk tahap-tahap siklus hidup pengembangan sistem. Metode yang digunakan misalnya Agile atau Waterfall, jadwal proyek, peran tim, dan strategi manajemen risiko. Tujuannya itu menjadi panduan umum dalam pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir. Yang kedua ada SRS, Software Requirement Specification. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang menjelaskan secara rinci semua fungsionalitas dan non-fungsionalitas sistem yang akan dibangun. Isi utamanya itu use case, kebutuhan sistem, antarmuka pengguna, kebutuhan keamanan, serta batasan sistem. Tujuannya itu menjadi dasar acuan bagi tim pengembang dan stakeholder untuk memastikan keselarasan antara sistem yang dikembangkan dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga ada SDS atau Software Arsitektur Dokumen. Dokumen ini berisi arsitektur teknis sistem, termasuk komponen utama, alur data, dan struktur database. Tujuannya menjadi acuan teknis bagi tim pengembang dan pemelihara sistem agar pembangunan sistem berjalan secara konsisten dan efisien. Yang keempat ada test plan atau rencana pengujian. Dokumen ini menjelaskan strategi pengujian sistem, termasuk jenis pengujian yang akan dilakukan, seperti unit test, integration test, system test, user acceptance test, jadwal pengujian, dan tool yang digunakan.
Tujuannya itu memastikan semua fungsi sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari bug sebelum implementasi. Yang kelima adalah user documentation atau dokumentasi pengguna. Dokumen panduan bagi pengguna akhir seperti staf kasir, tim pemasaran, dan manajemen. Langkah-langkah yang menggunakan sistem, solusi masalah umum, troubleshooting, dan panduan teknis ringan. Tujuannya itu mempermudah proses adopsi sistem baru oleh seluruh pengguna internal. Yang terakhir ada output system atau hasil perencanaan sistem. Selain dokumen, proyek ini juga menghasilkan sistem fungsional yang mencakup dashboard admin atau analitik pelanggan, database terpusat pelanggan, integrasi sistem dengan POS, modul segmentasi dan laporan otomatis, sistem keamanan dan backup data. Selanjutnya, scope. Bagian ini menjelaskan ruang lingkup proyek, misalnya spesifikasi fungsi dari proyek. Scope ini dibagi menjadi dua, ada in scope dan ada out of scope. In scope yang pertama yaitu registrasi dan manajemen pelanggan, yaitu fungsi untuk input data pelanggan baru, manual dan otomatis via POS, edit dan update profil pelanggan, penyimpanan histori transaksi. Yang kedua, integrasi POS. Integrasi POS itu pengambilan data transaksi pelanggan secara otomatis dari POS yang sudah berjalan. Yang ketiga, segmentasi pelanggan. Segmentasi dan kualitas pelanggan, pengelompokan pelanggan berdasarkan pola belanja, frekuensi kunjungan, dan preferensi produk. Yang keempat ada dashboard analitik. Dashboard analitik untuk manajemen itu statistik pelanggan aktif, riwayat dan tren belanja, rekomendasi promosi berdasarkan data. Yang kelima ada keamanan dan pelatihan. Keamanan dan pelatihan, pengelolaan hak akses berdasarkan peran pengguna, admin, kasir, marketing, supervisor, dan lain-lain. Enkripsi data pelanggan. On off scope. Yang pertama yaitu aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile pelanggan akan dilakukan pada fase selanjutnya. Yang kedua, e-commerce dan loyalty SQL. Itu integrasi dengan platform e-commerce atau marketplace. Kita ada AI atau ML prediksi pelanggan. Itu pengembangan AI atau ML untuk prediksi perilaku pelanggan masuk ke dalam roadmap selanjutnya. Dilanjut ke nilai stun. Bagian ini menjelaskan gambaran umum jadwal proyek yang akan dikerjakan. Di sini ada tabel ya, yang isinya nomor, kegiatan, dan waktu. Yang pertama itu kick off meeting. Itu akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2025 minggu pertama. Yaitu penentuan tim proyek, ruang lingkup awal, dan persetujuan proyek charter. Nomor 2 sampai 4 kegiatannya itu analisis kebutuhan, SRS, dan desain yang akan dilaksanakan pada minggu kedua dan ke-6. Yaitu kegiatannya wawancara dengan stakeholder, survei cabang, dan dokumentasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan dan perencanaan proyek disetujui, desain teknis sistem database dan alur integrasi dengan POS. Poin 5 dan 6 itu kegiatannya pengembangan dan testing. Waktunya itu minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-12. Yaitu pembuatan modul sistem dan pengujian awal setiap bagian. Nomor 7 sampai 9 kegiatannya pilot test, pelatihan, go live. Waktunya itu minggu ke-13 sampai ke-15. Yaitu
mengimplementasikan awal di 2 cabang Jogja Group sebagai percobaan, pelatihan untuk kasir, admin, dan manajemen, terus pembuatan user guide, dan sistem dijalankan penuh di cabang uji coba dan monitoring intensif. Yang ke-10, evaluasi final. Kegiatannya itu evaluasi final. Waktunya itu minggu ke-16, yaitu perbaikan pasca go live dan persiapan ekspansi ke cabang lain. Selanjutnya ke anggaran atau budget ya. Total utamanya yaitu mencapai 110 juta. Diperuntukkan untuk 1. Desain sistem, estimasi biayanya mencapai 15 juta. Itu untuk biaya tim analis bisnis, penyusunan SRS, SDPLN, dan desain arsitektur atau SAD. Yang kedua, pengembangan sistem, estimasi biayanya mencapai 40 juta. Itu diperuntukkan untuk gaji developer, software engineer, integrator pos, dan pengujian sistem. Yang ketiga, infrastruktur, estimasi biayanya 25 juta. Diperuntukkan untuk upgrade server lokal, koneksi internet, storage cadangan. Yang keempat, lisensi dan tools, estimasi biayanya mencapai 10 juta untuk pembelian lisensi software pendukung, tool analitik, dan keamanan. Yang kelima, pelatihan dan dokumentasi, estimasi biayanya 5 juta. Itu biaya pelatihan karyawan dan pembuatan user manual. Yang keenam, implementasi dan pemantauan, estimasi biayanya 5 juta. Itu untuk operasional saat uji coba, dukungan teknis awal pasca go live. Yang terakhir itu untuk cadangan kontingensi, itu 10 biaya estimasinya mencapai 10 juta. Diperuntukkan untuk biaya tak terduga seperti tambahan modul atau troubleshooting. Namun, anggaran ini bersifat estimasi awal dan dapat berubah mengikuti hasil diskusi lebih lanjut dengan stakeholder atau perubahan lingkup proyek. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Jalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jailani di sini akan mempresentasikan tentang yang pertama asumsi, batasan, dan dependensi. Jadi yang pertama asumsi. Hal-hal yang kita anggap benar agar proyek bisa direncanakan dan dijalankan secara realistis. Jadi asumsi ini adalah kondisi atau peristiwa yang dianggap akan terjadi atau tersedia dalam proyek. Kemudian belum pasti 100%. Dalam konteks proyek perangkat lunak ini, asumsi mencakupi yang pertama dukungan manajemen. Diasumsikan bahwa manajemen itu akan memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan proyek. Artinya, tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga menyelaraskan keputusan strategis dan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian data tersedia. Jadi proyek diasumsikan memiliki akses penuh terhadap data yang diperlukan, baik data saat ini maupun data historis, sehingga proses analisis, pengembangan, dan pengujian itu dapat dilakukan tanpa hambatan. Yang kedua adalah batasan. Jadi keterbatasan yang harus dipatuhi oleh tim proyek. Jadi batasan ini adalah hal-hal yang membatasi ruang gerak proyek. Batasan harus dijadikan pedoman dalam menyusun jadwal dan alokasi sumber daya. Seperti contohnya ini waktu 4 bulan. Jadi proyek itu harus selesai dalam waktu 4 bulan. Ini artinya semua fase mulai dari analisis, desain, pengembangan, hingga pengujian dan implementasi itu harus diselesaikan agar bisa selesai dalam waktu yang telah ditentukan.
Lalu contoh ini ada anggaran 110 juta. Jadi seluruh aktivitas proyek termasuk pembelian perangkat lunak atau perangkat keras, kemudian gaji tim, kemudian biaya komunikasi dan lain sebagainya itu harus dikelola agar tidak melebihi anggaran ini. Yang ketiga itu dependensi. Faktor luar yang mempengaruhi kelancaran proyek dan berada di luar kendali langsung tim proyek. Jadi dependensi ini adalah ketergantungan terhadap pihak lain atau sistem lain yang bisa mempengaruhi keberhasilan proyek. Dalam hal ini, proyek bergantung pada seperti yang pertama, point of sales cabang. Sistem point of sales di cabang-cabang itu harus siap diintegrasikan. Jika sistem point of sales tidak stabil atau belum standar, maka proyek itu bisa terhambat. Kemudian ada infrastruktur seperti server, jaringan, perangkat keras itu harus tersedia dan mendukung. Tanpa infrastruktur memadai, sistem yang dikembangkan itu tidak bisa berjalan optimal. Kemudian data historis. Tim pengembang itu memerlukan data historis untuk analisis, kemudian ada pelatihan model, itu jika menggunakan AI, lalu simulasi sistem. Jadi jika data ini tidak tersedia, maka kualitas sistem itu bisa menurun. Kemudian ada vendor. Nah, ketergantungan pada vendor pihak ketiga seperti misalnya penyedia software tertentu, kemudian jasa integrasi atau cloud service juga menjadi faktor penting. Keterlambatan dari vendor itu bisa berdampak langsung ke timeline proyek. Next, yang kedua ini ada WBS atau Work Breakdown Structure. Apa itu WBS? Jadi WBS ini adalah struktur hierarki yang memecah seluruh proyek menjadi bagian-bagian pekerjaan yang lebih kecil, terorganisir, dan mudah dikelola. Tujuan WBS itu membantu tim memahami cakupan proyek secara menyeluruh, kemudian memudahkan pembagian tugas, dasar untuk estimasi waktu dan biaya, kemudian mencegah ada pekerjaan yang terlewat. Struktur WBS itu biasanya dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama level 1 itu proyek utama. Contohnya pengembangan sistem informasi. Kemudian level 2 itu fase besar proyek seperti analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Kemudian level 3 itu aktivitas di setiap fase seperti mengumpulkan kebutuhan, kemudian buat ERD, kemudian coding, kemudian uji coba internal, dan lain-lain. Lalu Gantt chart. Apa itu Gantt chart? Gantt chart itu adalah diagram batang horizontal yang menggambarkan jadwal proyek, menunjukkan kapan setiap tugas dimulai, berapa lama berlangsung, dan kapan selesai. Tujuannya apa? Yaitu menyajikan visualisasi waktu proyek, kemudian menentukan ketergantungan antar tugas, kemudian memantau progres dan deadlines, kemudian membantu semua pihak tetap sinkron. Selanjutnya, network diagram. Nah, network diagram itu adalah visualisasi alur kerja proyek yang menggambarkan urutan aktivitas dan ketergantungan antar aktivitas. Diagram ini itu digunakan sebagai alat bantu dalam penjadwalan jadwal proyek atau pengendalian waktu dan urutan pekerjaan. Tujuan penggunaan dalam proyek ini itu memetakan tahapan proyek secara jelas, membantu semua anggota tim memahami apa saja tahapan pekerjaan dan urutannya. Kemudian mengidentifikasi hubungan antar aktivitas. Contohnya pengujian itu tidak bisa dimulai sebelum implementasi selesai. Lalu menentukan jalur kritis atau critical path. Critical path itu adalah
rangkaian aktivitas yang jika terlambat satu saja, itu maka akan mengakibatkan seluruh proyek terlambat. Komponen utama dalam network diagram ini seperti node, itu melambangkan aktivitas atau tugas proyek. Lalu ada panah, itu menunjukkan urutan dan ketergantungan antar aktivitas. Kemudian ada waktu atau durasi, itu menyatakan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Demikian penjelasan dari saya, Ahmad Jailani. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ibrahim Dewi Puspita dengan NIM 2455-2012019. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang apa itu manajemen biaya, manajemen risiko, manajemen kualitas, dan kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen biaya untuk proyek data pelanggan supermarket atau Serba Jogja Group. Untuk anggaran proyek ini, total yang dibutuhkan adalah sebesar 110 juta. Biaya tersebut dibagi ke berbagai kebutuhan seperti desain sistem sebesar 15 juta, pengembangan sistem 40 juta, infrastruktur 25 juta, lisensi tools 10 juta, serta pelatihan dan dokumentasi sebesar 5 juta. Kami juga menyediakan dana untuk implementasi dan pemantauan sebesar 5 juta, dan menambahkan cadangan dana 10% atau 10 juta untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga. Dengan pembagian ini, diharapkan proyek berjalan lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas dijabarkan dalam 4 aspek utama. Sebelumnya saya akan membahas tujuan manajemen kualitas. Manajemen kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, berjalan optimal dan sesuai standar. Aspek yang pertama ada kriteria sistem. Kriteria sistem adalah standar atau syarat yang harus dipenuhi oleh sistem agar dianggap berkualitas. Beberapa kriteria yang digunakan dalam proyek ini adalah real time. Real time itu sistem harus mampu memproses data pelanggan secara langsung tanpa penundaan. Selanjutnya ada integrasi POS atau point of sale. Sistem ini harus terhubung dan sinkron dengan sistem kasir di cabang-cabang Jogja Group. Yang terakhir ada skalabilitas. Sistem harus dapat menangani lebih dari 50.000 data pelanggan tanpa mengalami gangguan performa. Selanjutnya ada alat kontrol kualitas atau quality control tools. Untuk menjamin kualitas dalam setiap tahap pengembangan, digunakan alat-alat bantu. Yang pertama ada flowchart, untuk menggambarkan alur proses sistem agar mudah dipahami dan dievaluasi. Selanjutnya ada Pareto chart, untuk mengidentifikasi penyebab utama dari masalah yang paling sering terjadi. Selanjutnya ada control chart, untuk memantau stabilitas proses selama pengembangan sistem. Selanjutnya ada run chart, untuk melihat tren performa atau output dari waktu ke waktu. Lalu ada histogram untuk menganalisis distribusi data hasil pengujian. Dan yang terakhir ada activity diagram untuk memvisualisasikan alur aktivitas dalam sistem secara detail. Tujuan dari penggunaan alat-alat ini adalah membantu tim dalam menemukan dan mengatasi masalah-masalah secara objektif dan sistematis. Selanjutnya ada pengujian kualitas atau quality testing. Setelah sistem dibangun, dilakukan pengujian berlapis untuk memastikan bahwa fitur dan komponen bekerja sebagaimana semestinya. Untuk tahapan pengujian, yang pertama ada unit test, menguji setiap komponen atau modul program secara terpisah. Selanjutnya ada integrasi tes, menguji apakah modul-modul dapat bekerja dengan baik secara bersama. Selanjutnya ada sistem tes, menguji keseluruhan sistem secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada user acceptance test, yaitu atau bisa dibilang UAT, pengujian langsung oleh pengguna akhir untuk memastikan sistem sesuai harapan. Tujuan dari pengujian ini adalah meminimalkan kesalahan sistem saat digunakan di lingkungan nyata. Dan yang terakhir ada tools atau perangkat uji. Berbagai alat bantu digunakan dalam proses pengujian untuk memastikan hal yang akurat dan efisien. Yang pertama ada JUnit untuk menguji bagian back-end atau logika pemrograman sistem. Selanjutnya ada Selenium untuk menguji antarmuka pengguna secara otomatis. Lalu ada Postman untuk menguji koneksi dan respon API antara sistem dan server.
Dan yang terakhir ada Google Sheet untuk mencatat dan melaporkan hasil UAT secara berstruktur dan kolaboratif. Tujuan penggunaan tools ini adalah untuk mempercepat proses pengujian, meningkatkan akurasi hasil, dan mempermudah dokumentasi. Dan yang terakhir ada manajemen risiko. Dalam pelaksanaan proyek ini, kami mengidentifikasi beberapa risiko utama. Misalnya, desain database yang tidak tepat, integrasi sistem dengan pos yang bisa gagal, minimnya pengujian, atau bahkan stres pada anggota tim. Kami juga mempertimbangkan risiko perangkat rusak, perubahan ruang lingkup proyek, dan kemungkinan biaya membengkak. Untuk mengatasi hal ini, kami menyusun jadwal lebih awal, melakukan review desain, mengadakan pelatihan pengguna, dan membatasi fitur agar tidak melebar dari tujuan awal. Kesimpulan yang kami dapat, proyek ini bertujuan mengelola data pelanggan secara terpusat dan real-time, mendukung promosi yang lebih tepat sasaran, serta membangun dasar transformasi digital Jogja Group. Dengan pendekatan sistematis dan dukungan penuh dari tim serta manajemen, proyek diharapkan selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Sekian yang bisa saya jelaskan, terima kasih.